Ini pernah nggak sih host hatinya nggak enak banget gitu? Aduh salah nanya atau apa gitu atau nggak sesuai harapan atau enggak apa? sih, yang aku nggak enak tuh lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di vlog saya. Hari ini di puasa di siang hari ini kembali lagi saya Cindy Ricis disatukan dalam satu acara. Ada Ricis di situ. Coba kita lihat Ricis. 1 minute. Ada teman saya di sini, pengusaha karpet ya. Mas Atta, ada Cindy. Jadi hari ini ceritanya siang hari di TV. Sebenarnya untuk saya pribadi, saya jarang sekali keluar rumah teman-teman sekali. Jadi di rumah atau ke pesantren. Tapi kali ini karena lagi-lagi bersama adik-adik, jadinya kita menghadiri salah satu acara TV. Yuk kita lihat gimana proses keseruan syutingnya ya. Sini gimana puasanya? Alhamdulillah lancar dengan menu-menu daya tertentu. Pokoknya Suara kita tuh keluar nggak sih kalau pakai ini? keluar kok. Jelas nggak sih? Lancar alhamdulillah teman-teman. Pokoknya Salat tarawih di rumah apa di masjid? di rumah. Di rumah sama suami. Itu suami tugas ya? Iya, pas banget lagi libur kemarin. Oh, jadi lebaran Ramadan pertama alhamdulillah bisa tarawih sama suami sama anak. Alhamdulillah. Pokoknya doakan lancar semuanya, sehat-sehat selalu dan 30 hari. Amin. Tadi sini nanya begini, Boki. Udah mau mulai, nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang di Rumpi lagi sama Kak Ros, dan Kak Ros setiap hari ya syutingnya ya? Hari Senin sampai Jumat. Setiap hari dong. Satu hari satu episode. Satu hari satu episode. Hebat ya, keren ya Kak Ros. Tips dong buat kita semua lagi puasa tapi gimana caranya supaya kan gini, kadang kan kita ngomong kan aus ya Kak Ros, dan Kak Ros ini kan harus senantiasa memanage agar tamu-tamunya tuh nyaman. Akhirnya waktu break iklan gini, akhirnya tetap Kak Ros ajak ngomong supaya dia nyaman. Itu kan aus dan perlu energi. Sebenarnya kalau mau istirahat, istirahat aja, cuman kan Kak Ros ngajak ngomong terus. Tips dong supaya bisa membawa acara dengan happy, padahal kita sendiri sebenarnya juga butuh istirahat sih. Belajar pada senior nih. Alhamdulillah kan acaranya 1 jam ya, jadi sebenarnya sih nggak berat-berat amat gitu. Yang penting tuh fokus emang sedang di sini, jadi emang pikiran semua hatinya ada di sini gitu. Terus kalau soal haus ya memang haus, cuman aku tuh kalau di bulan puasa memang ekstra banget minum air putihnya banyak banget gitu ya. Jadi di masa sahur itu jadi tapi nggak buru-buru ya, itu 1,5 liter botol pasti habis gitu. Terus nanti juga pas buka puasa juga jadi lebih dari 3 liter sih, 4,5 liter kali ada tuh minum air putih gitu. Kak Ros, satu lagi nih nanya, dalam acara Rumpi kan kadang-kadang ada dong bintang tamu yang nggak nyaman misalnya. Itu gimana sih cara Kak Ros tuh menghandle supaya dia akhirnya nyaman gitu? Itu kan tantangan ya, tiba-tiba dia pergi marah. Gimana tuh tantangannya? Proses sih, namanya tuh kita harus bikin rapot ya. Jadi bikin rapot tuh kita harus ya namanya juga tamu kan. Lebih enak tuh kalau kita tuh sama tamu tuh paling nggak tamu kita undang tuh kita tahu siapa tamu kita. Iya, betul. Jadi mereka merasa dihargai. Kita ngundang tuh karena betul-betul kita tahu dia itu siapa, apa kesukaannya gitu. Ajak ngobrol dulu aja juga itu lebih bagus sih ya, ngobrol hal-hal yang dia suka gitu. Baru masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Tapi semakin sering datang ke Rumpi itu biasanya mereka sudah tahu kan, karena kenapa sih kadang-kadang nggak nyaman tuh karena mereka nggak tahu mau diapain, nggak tahu mau ditanya apa, orangnya kayak apa sih Kak Ros ini gitu. Tapi begitu mereka tahu, lama-lama mereka terbiasa sehingga ya mereka lebih siap aja. Jadi Kak Ros menyampaikan kah, nanti aku tanya begini nggak apa-apa ya, begitu kah? Tergantung, kalau ada orang-orang yang kelihatannya memang tegang banget, aku bilang gitu, nanti aku tanyanya gini ya, memang cara bertanyanya begini provokatif, tapi ini tujuannya memang untuk klarifikasi, jadi kamu jawab aja klarifikasi.
Ada nggak sih Karos di acara Rumpi itu tiba-tiba yang narasumber tuh marah terus dia pergi gitu? Ada. Nah itu gimana Karos? Maksudnya menjalin ya udah kalau dia marah aja atau Ya. ketemu lagi kan nggak enak apa gimana tuh Karos? Tapi biasanya sih memang ya biasanya beberapa kali tuh kalau yang marah terus pergi tuh akhirnya kita undang juga datang lagi gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi situasi-situasi tertentu yang mungkin aku juga kurang membaca situasi karena mungkin statusnya sudah berubah sehingga ada hal-hal yang tadinya biasa ditanyakan menjadi tidak biasa buat dia gitu. Terus habis gitu ya lupa lagi karena merasa udah sering kok nih pertanyaannya harusnya biasa gitu. Jadi aku lupa lagi membangun raport yang baru dengan situasi yang baru. Tapi karena dia sudah sering, sudah tahu aku ya biasanya kalau kita bujuk-bujuk lagi ya akhirnya datang lagi sih bisa. Ya itu kembali kepada masalah kedekatan dan trust ya, percaya. Iya benar, trust ya. Banyak ya PR-nya ya jadi host ya. Karos yang paling Karos sebelin banget ketika selama berapa tahun? 8 tahun ya? Hampir 7 tahun di Rumpi ini. Ada kejadian apa sih yang Karos tuh hatinya tuh nggak enak banget gitu? Kan biasanya orang penonton yang si bintang tamu yang hatinya nggak enak, ini pernah nggak sih host hatinya nggak enak banget gitu? Aduh salah nanya atau apa gitu atau nggak sesuai harapan atau enggak apa? Sih, yang aku nggak enak tuh lebih ke bintang tamu yang sebenarnya bukan nggak enak sih tantangannya. Tapi bintang tamu yang defensif banget gitu, defensif banget. Jadi susah ngoreknya ya. susah mereka, tapi dia tahu, dia datang ke sini kan harusnya tahu gitu. Jadi datang ke sini memang sengaja kayak lu mau nanya apa nih gue gitu. Ya kalau memang mau niat datang ke sini gitu ya. Kan ini kan berbagi cerita. Kalau nggak mau jawab ya bilang aja gitu. Atau apa gitu. Kadang suka yang tapi ya gitu, ya itu PR sih buat aku. PR. Kalau di tempat lain mungkin dia kayak ngomong padahal pertanyaannya sama atau yang nanya cowok pertanyaan yang sama dia lebih nyaman menjawab gitu. Jadi kadang-kadang buat aku ya bukan sebel tapi lebih berpikir kenapa sih kalau perempuan kalau ketika kita bertanya masalah-masalah yang seperti ini dianggapnya ini nyinyir, rumpi apa gitu ya. Tapi kalau laki-laki yang bertanya pertanyaannya sama gitu. Mereka jawab. Jadi kayak stigma perempuan dan masalah pribadi itu sesuatu yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kalau cowok yang bertanya, padahal sama dan kadang-kadang ya nyinyirnya juga sama gitu. Aku lebih itu sih bukan sebel atau bukan apa, aku sedang berpikir itu aja. Iya itu ya. Kita kulik Gitu Karos ya, loh. Ada orang-orang yang kayak gitu ada juga. Ya gitu deh pokoknya kita doakan. Udah mau mulai, kita lanjut lagi ya. Gila seru banget nih kita sambil commercial break loh. Lagi sama Kak Ros tadi kepotong break. Kak Ros, dari sekian perjalanan 7 tahun Rumpi ini apa sih segmen yang paling Kak Ros tuh nggak bisa lupa atau bintang tamu yang Kak Ros nggak bisa lupa atau kisah yang Kak Ros nggak bisa lupa? Banyak banget sih, tapi kan pasti ada. Tapi ada sesuatu yang aku sangat senang kalau ketika berada di Rumpi ini adalah semakin paham gitu bahwa orang itu kadang-kadang berkonflik itu karena kita punya persepsi yang amat sangat beda. Yang namanya masalah komunikasi kadang-kadang hal-hal yang buat orang lain tuh biasa gitu, biasa kok gitu buat yang pihak lain itu prinsip gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu buat aku belajar untuk memahami nilai-nilai orang yang berbeda dengan tidak menghakimi. Jadi acara ini kalau buat aku sih melatih itu ya. Karena kadang-kadang banyak sekali orang yang punya pemahaman yang amat sangat beda sama value aku. Betul. Dan tantangannya adalah gimana? Nyalain dong. Tantangannya adalah gimana ketika bertanya dan dia menjawab tuh kita nggak yang Iya. Aneh banget sih gitu. Padahal bertentangan sama value-nya kita. Iya. Karena kalau kita menghakimi kita nggak akan tahu lebih banyak mengenai kenapa dia bisa sampai ke pemahaman atau value seperti itu. Karena kebanyakan dia punya pemahaman seperti itu dasarnya sih nggak jelek gitu. Kadang-kadang niat awalnya sama-sama bagus, hanya memang implementasinya jadinya memang berbeda banget sama yang kita lakukan. Contohnya kayak misalnya saya pasangan suami istri gitu, yang satu istri menganggap ya suami kan harus membiayai begini yang harusnya idealnya istri gitu ya. Which nggak salah itu. Which juga nggak salah gitu. Tapi ada istri yang ada suaminya yang begini loh. Gue memang mungkin gue belum mencukupi segitu, tapi kan dengan gue membelikan ini itu sama artinya juga dengan gue. Jadi memang beda. Padahal sama-sama gitu. Cuman jadi yang satu melihatnya tidak bertanggung jawab. Atau misalnya satu lagi, kamu kok ngomongnya begitu sih,
Padahal di sini aku ngomong begitu karena pada saat itu aku merasa takut. Nah, tapi takutnya itu yang tidak diketahui kan. Iya, iya. Takutnya itu yang tidak terucap. Yang terucap itu justru kata-kata lain yang menutupi takut. Sehingga sebenarnya kalau kita tahu bahwa dasarnya itu adalah takut, sebenarnya kan dua orang ini sama-sama takut gitu, mungkin. Sehingga jadi banyak hal sih yang kadang-kadang jadi psikolog ya jadinya dengerin cerita orang dari berbagai macam sisi. Kadang-kadang juga emang sudut pandang yang berbeda. Mas, kalau dibilang pernikahan itu apa sih kuncinya? Komunikasi. Tidak sesederhana itu komunikasi. Betul. Nggak cuma sekedar ngomong, tapi tahu paham apa yang dibicarakan itu apa. Karena kadang-kadang kita ngomong masalah kerja keras antara satu pihak dengan satu pihak lain, arti kerja keras itu bisa beda. Iya, benar. Ya kan? Benar. Banyak uang antara satu dan yang lain itu bisa beda. Gitu. Jadi emang persepsinya harus disamakan. Betul. Jadi Kak Ros tuh belajar banyak banget persepsi dari setiap orang yang di Rumpi ini selama. Jadi kaya banget ya, kaya pengalaman ya. Sebenarnya. Karena ketemu orang tiap hari beda-beda. Oke, Kak Ros, selama 7 tahun ini, apa yang paling nggak bisa dilupakan dalam episode Rumpi yang nggak bisa dilupain? Adalah satu lah, nggak bisa dilupain. Paling nggak bisa dilupain. Aduh, banyak ya. Kayak misalnya yang paling berkesan gitu. Aku pernah bawa acara juga Kak Ros. Jadi ada satu acara yang aku waktu itu namanya Cerita Perempuan sama Mbak Maudi sama Mbak Vera Uli yang psikolog. Jadi itu ada kisah yang dari semua episode aku terkenang dengan satu orang ini. Jadi ini bukan gimmick, ini beneran bukan gimmick. Ini beneran asli. Jadi intinya adalah dia melakukan hubungan suami istri lah gitu ya, berzina lah istilahnya gitu. Jadi ketika aku bilang apakah itu salah gitu, tapi aku menjawabnya dengan mengatakan, coba kalau misalnya ibu kamu yang dizinahi atau mungkin adik kamu yang dizinahi atau bibi kamu yang dizinahi, gimana perasaannya? Kan dia menzinahi orang lain gitu. Kemudian dia menangis di situ gitu. Jadi aku kayak ternyata itu kan caranya Rasulullah yang sebenarnya aku terapkan gitu, bahwa kayak gitu-gitu tuh bisa menyentuh hati orang kalau kata-kata kita tuh tepat gitu. Ada nggak sih Kak Ros dalam episode ini yang dalam 7 tahun ini yang Kak Ros tuh inget banget? Ingat banget sih, kayaknya ada beberapa dan ada banyak tema gitu ya. Tapi yang kadang-kadang tuh yang membuat aku berpikir tuh bahwa aku harus hati-hati berbicara gitu. Karena kadang-kadang ya karena aku ketemu banyak orang terus melihat orang-orang begini. Misalnya ditanya, "Kamu kenapa begini?" Ya, "Karena aku begini." Terus, "Kenapa kamu begitu?" Karena gini lah. Kan bisa sebenarnya kalau kamu maunya emang tujuannya itu kan kamu bisa melakukan ini dan ini gitu. Terus, nah, hal yang aku ngomongin kadang-kadang aku tidak bermaksud untuk mempengaruhi dia, cuma sekedar pendapat aku gitu. Tapi itu sama dia dipikirin dan akhirnya itu mempengaruhi keputusan dia kemudian gitu. Jadi aku ngerasa wow, berarti segitu apa yang kita ucapkan itu kadang-kadang bisa berpengaruh banyak terhadap pemikiran orang, atau bisa entah itu membuka kemungkinan yang ada di benaknya dia ataupun apa gitu. Jadi belajar pernah satu dulu sama almarhum Ria Irawan ya, waktu dia habis dari pertama kali menjadi kanker yang pertama kalau tidak salah, kemudian dia sembuh kan kita sempat undang gitu ya. Terus dia kan sempat berbicara pokoknya harus apa, ini ada 5 dia bilang, terus apa yang terakhir harus ikhlas gitu. Harus ikhlas menghadapi sakit. Nah terus dia ngomong bicara apa segala macam. Terus saya waktu itu habis belajar mengenai micro expression. Terus saya ngeliat ekspresi muka dia, terus saya bilang gini, nggak ikhlas? Bukan nggak ikhlas, emosi ya, ngomongnya masih emosi gitu. Terus dan waktu itu sih dia nggak dia cuma terus masih lanjutin ngomong, mukanya jangan emosi gitu dong, biasa aja saya ngomong gitu. Padahal maksudnya bercanda. Tapi memang saya melihat masih ada gurat gitu. Iya. Terus habis itu nggak berapa lama saya undang lagi dia gitu, terus dia datang terus dia bilang gini, gua waktu itu kan gue pernah ngomong begini. Terus gue ingat lo komentar gila, ngomongnya biasa aja dong, emosi. Gue lihat tuh tayangan ulangnya, memang iya ya. Oh Masya Allah. Masih ada gitu. Masya Allah. Terus gue bilang, kita nggak pernah tahu ya, mungkin kadang-kadang kita digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Gitu. Iya, Masya Allah. Jadi ternyata dakwah itu nggak cuma harus dengan ayat atau dengan dalil dan segala macam. Ternyata celutukan seperti itu bisa merubah orang. Jadi kadang-kadang takut juga ya. Karena sehat Karos ya. Insyaallah, sama-sama. Dan semoga jadi ladang kebaikan lah untuk banyak orang. Amin. Makasih udah nonton. Ini di balik layarnya Kak Ros loh. Yang biasanya Kak Ros wawancarain orang, kita wawancarain Kak Ros. By the way terakhir, Kak Ros punya hater nggak sih? Pak, punya kayaknya sih. Tapi
kan ya pasti punya orang-orang yang nggak suka terhadap perempuan yang bawain acara kayak gini tuh kan ada banyak. Walaupun mereka follow-nya akun Lambe Turah tapi nggak suka aku, deh sangat aneh. Tapi yang biarin aja lah. Ya, ada orang yang suka, ada yang tidak suka, hal yang biasa. Yang penting kita terus semangat dalam menebarkan kebaikan, dan tayangan kita mudah-mudahan menjadi bukan membuat orang bermusuhan tapi menjadi perdamaian antar orang ya Kak Ros ya, insya Allah ya. Terima kasih udah nonton vlog ini. Dah. Ini episode edisi Kak Ros. Assalamualaikum. Kak Ros, makasih. Makasih ya.